Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 1 Samuel 17 ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Di lembah Tarbantin, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Selama 40 hari setiap pagi dan petang, Goliat sang raksasa dari Filistin tampil dan menantang pasukan Israel. Dia meminta bangsa Israel mengirimkan satu orang untuk melawannya. 1 lawan 1. Seluruh pasukan Israel termasuk Raja Saul cemas dan sangat ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang secara sukarela memberi diri menerima tantangan Goliat tersebut. Di tempat yang berbeda, seorang ayah yang bernama Isai memberi perintah kepada anaknya Daud untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya di perkemahan orang Israel. Daud sampai di tempat tersebut dan memberikan makanan kepada saudara-saudaranya dan kepada kepala pasukan 1,000. Sementara Daud sedang bercakap-cakap dengan saudara-saudaranya, tampillah Goliat dan kembali menantang bangsa Israel. Suara sang raksasa ini terdengar di telinga Daud. Perkataan Goliat bukannya menimbulkan kecemasan dan ketakutan, namun menimbulkan rasa geram dalam diri sang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba ini. Dan Daud berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 1 Samuel 17 ayat 26. Perkataan Daud yang penuh keberanian ini justru ditanggapi dengan kemarahan oleh saudaranya Eliab. Namun perkataan Daud ini menarik perhatian orang lain yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya perkataannya terdengar ke telinga Raja Saul. Dan akhirnya Daud dipanggil oleh Raja. Sesampainya kepada Saul, Daud berkata, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Dia menguatkan sang raja dan pasukan Israel. Dan bukan hanya itu saja, Daud memberi diri mengalahkan sang raksasa. Perkataan Daud terdengar sangat berbeda, lain dari yang lain. Di antara seluruh pasukan, tidak ada yang berani menyuarakan keyakinan mereka terhadap Allah Israel. Perkataan Daud bersumber dari pengenalannya akan Tuhan. Daud tahu perjanjian Allah bagi umatnya, dan dia sudah dilatih oleh Tuhan di tempat yang tak kelihatan oleh orang banyak. Hal ini nampak dari pernyataannya kepada Saul dalam 1 Samuel 17 ayat 34-37. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Pertempuran antara Daud dan Goliat tidaklah seheboh yang dibayangkan. Hanya dengan sekali lemparan batu, Goliat tumbang. Hari-hari ini, apakah jenis Goliat yang sedang tampil dan menantang hidup kita secara pribadi? Secara global, bangsa-bangsa sedang digoncang dengan tampilnya virus corona, membuat panik, cemas, dan sangat ketakutan. Apakah suara yang akan keluar dari umat pilihan Tuhan? Apakah akan bereaksi seperti Saul dan pasukan Israel? Ataukah akan mengeluarkan suara yang sangat berbeda? Seperti Daud, sampai suara itu terdengar kepada orang-orang dan para pemimpin bangsa. Hal ini sangatlah ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan dan pengalaman kita berjalan bersama Tuhan selama ini. Dalam tekanan dan intimidasi, dasar keyakinan yang selama ini terbangun dalam diri kita tentang Tuhan dan janji-janjinya akan terekspos melalui kata-kata yang disuarakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung. Biarlah pekerjaan roh dan firman terus membawa kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhanlah yang akan membuat kita dengan berani menyuarakan suara yang berbeda. Selamat meresponi pekerjaan roh dan firman dengan antusias sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.